semua itu untuk menghibur Allah, menambah, apalagi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kata Nabi, ini dua kalimat, subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim. Kata Rasulullah, ini ringan di lisan tapi berat di timbangan. Kita berharap mudah-mudahan dalam doa kita semuanya, dan Rasulullah mengajarkan kalau Anda punya keluarga minta didoakan. Yang mati, yang masih hidup pun kita minta didoakan, karena doa adalah silaturahmi. Oke, saya kira itu ya motivasi untuk kita semua untuk selalu menghibur kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia dengan apa saja, dengan tiga itu: menghibur yang ditinggalkan, mendoakan yang meninggal dunia, kemudian pelajaran buat kita semua untuk mengambil ibrah di musibah kematian, bahwa kita akan suatu saat nanti akan berpulang. Sekali lagi kami mengucapkan dan mewakili dari Imam Center pada Pak Wawan dan Mbak Arta, mudah-mudahan diberi ketabahan keluarga semuanya. Kita semua pernah mengalaminya, insya Allah. Tapi insya Allah Allah akan menguatkan. Tidak ada musibah yang di luar batas kemampuan manusia, dan pasti ada hikmah yang terindah yang Allah siapkan untuk keluarga, insya Allah. Terima kasih. Mungkin sebagai penutup untuk ditambahkan dari soal Pak Wawan, mungkin ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk mendoakan ibu saya dan kakak ipar saya. Saya sedikit bercerita tentang ibu saya. Ibu saya itu sekarang ini berusia 90 tahun, 2 bulan lagi 91. Dia meninggalkan, dia mempunyai anak 6, 2 sudah meninggal, dan 11 cucu, 2 orang cicit. Ibu saya juga pernah kesini, sudah 2 kali. Teman-teman di sini sudah ada yang kenal ibu saya, mengenal ibu saya, dan ibu saya itu sangat dekat sama saya. Dan dia sering telepon saya. Anak keberapa? Saya anak terakhir dari 6 bersaudara. Kadang jam 3 malam pun sudah telepon saya, dan saya angkat. Sebab nyata saya sedang apa. Dan terakhir saya ketemu 2022, saya pulang bersama anak istri saya. Pertemuan saya terakhir, dan ibu saya nggak sakit sebenarnya, dia jatuh terus pelipisnya berdarah dan dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit minta pulang, dan kita bilang masih teleponan, periksa dulu, make sure semuanya nggak apa-apa, CT scan segala macam, dan akhirnya pulang setelah 2 hari di rumah, dan dia tiba-tiba nggak sadar, dan dibawa oleh keponakan saya dan tetangga saya. Kemudian kita tetangga juga, karena udah lama ya, seperti saudara semua di sana. Kayak itu. Dan akhirnya setelah nggak sadar mungkin sekitar 1 hari, dan ibu saya meninggal di hari Jumat jam 12.45 malam di rumah sakit Koja Jakarta. Ya, dia sempat mau dibawa ke ICU, cuma nggak sempat, dia waktu itu masih dirawat. Dan kakak saya di saat ibu saya sudah nggak sadar, semua beli tiket pulang, dan ternyata pas mau berangkat dikabarkan ibu sudah meninggal. Dan sekarang kakak sudah masih di perjalanan, dan ibu saya sudah dimakamkan. Insya Allah ibu saya husnul khotimah, dan kakak saya ipar saya juga husnul khotimah.
Dan mungkin ada teman yang mau cerita tentang ibu saya yang kenal, mungkin Mas Wisno pernah ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kenal ibu itu sudah lama, karena Wiwin sama Medi itu kita udah kenal di tahun 90-an. Dan ya, ibu itu kalau saya lihat ya kayak ibu saya juga, tuanya sama gitu ya. Jadi semenjak kita ke Amerika, Mas Peno, Wiwin, Medi, mungkin Mas Wawan kan terakhir itu ya. Semenjak saya di Amerika, saya cuma mungkin dia di sini juga duduk mungkin bisa dihitung ya 5 kali pertemuan. Terakhir mungkin saya 3 kali pertemuan. Tapi yang saya ingat itu hanya 2 kali pertemuan. Terakhir kemarin saya pulang juga ketemu itu juga. Waktu itu masih sehat ya, Mas Wawan, belum sakit di rumah itu ada yang ngurusin. Tapi yang saya lihat ibu ini orangnya kan mungkin ya kita tahu sebagai orang tua, anaknya semua karena struggle ya, kita hijrah merubah nasib kan, anak-anak semua dia di Amerika. Jadi kesannya kalau kita pulang tuh dia kayak anaknya gitu, merasa saya kerja sama Medi, sama Wiwin, sama Wawan, itu ibu itu kayaknya gini mana gitu, merasa kayak seneng gitu loh. Terakhir waktu yang pulang pertama saya kan ada keluarga di Bekasi, ibu telepon itu Wawan, jadi dia ingin ketemu, kan sorry ibu kan jauh dari Jakarta Utara, dia mau ke Bekasi gitu kan. Enggak, saya datang aja, nanti kan masnya mau pulang ke Amerika besok gitu buru. Jadi ibu itu kayaknya seneng, merasa kayak bahagia mukanya ya, gimana. Terus ya dia datang ke Bekasi, dia sendirian lagi naik ojek, ternyata saya kaget juga ibu. Datang normal langsung ke rumah kakak saya di Bekasi, seneng dia ketemu saya gitu ya ibu kan. Terus yang ngobrol aja gitu. Terus yang terakhir kemarin saya kan pulang setahun yang lalu ya, saya lupa juga. Tapi pokoknya dia, saya ingat itu ya, waktu itu kan kalau macet, Wawan itu kan jalur gabungan. Macet kan dari utara dari Cengkareng, kan dia tinggal di Priok. Mampir tempat ibu nih kan macet tuh. Mampir saya, karena di sana saya sendiri orang Priok, sebenarnya kali kalau udah lama nggak pulang kan, udah berapa tahun juga. Berubah-ubah secara berlawan, Wan itu rumah ibu di mana, saya udah tua juga kan. Di Gadang terusan ini. Terus di mana sih, saya tak lupa nih, kaget. Ya jalan aja cari rumahnya nih, cari ibu Ujur gini. Benar, saya ketemu rumah ketemu lagi bu, itu senang dia ngobrol, mukanya senyum, alhamdulillah. Jadi kelihatan happy gitu ibu ya. Ya tapi buat saya gitu lah, gitu ya, sebagai orang tua gitu ya, mukanya senyum. Ya apalagi mungkin ibu kan kelihatan gimana gitu ya, auranya itu ya senang gitu ya sama keluarganya. Insya Allah dengan mereka seperti yang Pak Ustadz bilang ya, kita tahu semua perbuatan baiknya, insya Allah dari senyumannya ada juga bisa memberikan ibadah dan pahala buat beliau. Ya itu aja kesannya. Tapi kita semua tahu, kita punya orang tua, bahwa orang tua itu kan beda ya, dia kasih sayangnya, maksudnya cara dia memilih kita gitu. Jadi ya itu aja kesannya itu ibu ini sebagai orang yang, kalau di kepala saya itu gini mungkin tadi itu pada ya, senyuman itu sendiri kita kayaknya kalau kita di titik poin senyum itu sendiri udah sangat ini banget gitu menurut saya. Jadi kalau ketemu dia senyum sama orang, ketemu kita tuh kayak senyum itu karena rasanya udah suatu kayak kayak apa ya, lebih dari kayak ibadah atau pahala. Senyum itu memang begitu kalau saya. Rasulullah sendiri kan ya itu kesannya. Insya Allah kita menjadi seperti Pak Ustadz bilang kan, tinggal tunggu waktu aja. Maka saya kalau bercanda sama anak-anak sekarang, kita berdua nih baikin ya sama Dimas. Waktu mama saya itu istri saya cerita kan mau meninggal itu, dia langsung iya bisa pribadi lebih baik gitu. Cuma dia kadang-kadang marahin kita juga, jangan ngomong meninggal yang penting. Tapi nyatanya kan di reality kita kadang-kadang bercanda itu, ini kan butuh waktu aja, mau muda mau tua. Tapi insya Allah ya kita berusaha sebaik mungkin lah ya ini kita jawab, insya Allah kami juga sabar, insya Allah kita ini Wiwin juga gitu. Jadi sekali lagi
Itu kalau saya kadang-kadang kan ketemu Wiwin, dalam tim itu kan sering juga ngobrol. Saya tuh sering juga tanya sama ibu, Mas Bisno di mana karena itu sering makan nggak, sering ketemu nggak? Sering kalau Wiwin sering ngobrol gitu. Jadi karena mungkin dia menganggap kayak ya family gitu ya, udah kayak anaknya sendiri. Terutama juga kan zamannya Mas Bisno, waktu kita pertama gitu ke imigran struggle terjadi masalah ikan, Wawan belum datang. Jadi Mas Bisno sering ngobrol, ibu sering, jadi ya cara dekat dengan Mas Bisno, Mas almarhum Mas Yanto juga. Mau Wiwin gitu ya, kita coba Ustaz dijawab semua. Terima kasih.